Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam, syahrul qiyam, wa syahrul Qur'an. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'du. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai bentuk segala puji kita kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya begitu melimpah. Nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam, nikmat berupa sehat wal afiah, sehingga kita masih bisa berpuasa sampai saat ini. Salawat yang dibalut lembut dengan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam, baginda Nabi yang agung, yang menerima mukjizat paling agung, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu pelajaran penting yang harus diketahui oleh umat Islam adalah tentang sejarah diturunkannya Al-Quran. Dengan mengetahuinya, kita akan tahu waktu diturunkannya Al-Quran, cara turunnya, dan bagaimana sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerimanya. Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad untuk dijadikan petunjuk oleh beliau dan semua umatnya agar bisa mengetahui serta bisa memilih yang benar dari yang salah, yang hak dari yang batil. Selain itu, Al-Quran adalah mukjizat paling agung yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci terakhir ini melebihi kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Syekh Muhammad Said At-Tantawi dalam kitab tafsirnya yang bernama Al-Wasikh lil Qur'anil Azim, juz 1 halaman 454 mengatakan, firman Allah yang agung ini diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Tahapan yang pertama, Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara menyeluruh. Tahapan berikutnya, Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menurunkannya kepada baginda Nabi Muhammad secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan umat saat itu, baik turun sebagai hukum, respon terhadap suatu kejadian, sebagai perintah atau larangan, maupun hikayat dari umat-umat sebelumnya. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayahnya juz 3 halaman 11 mengatakan, kana ibtida'ul wahyi ila rasulillahi yaumal isnain li sab'a asyarata laylan khalat min ramadan wa qila fir rabi'i wa ishrina minhu. Permulaan diturunkannya wahyu, yakni diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan hari Senin malam ke-17 di bulan Ramadan, dan dikatakan bertepatan dengan tanggal 24 di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan berpijakan pendapat Imam Ibnu Katsir di atas, maka tidak salah jika di Indonesia, negara-negara muslim lainnya memperingati malam nuzulul Quran yang bertepatan dengan malam ke-17 di bulan Ramadan. Selain kitab suci Al-Quran, kitab-kitab suci sebelumnya pun diturunkan di bulan Ramadan. Menurut pendapat para ulama,
Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah Ta'ala telah menginformasikan kita dalam surah Al-Qadar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadari khairu min alfi syahr, Sadaqallahul Azim. Yang artinya, sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Apakah kamu tahu malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Kenapa Al-Quran diturunkan di malam tersebut dan kitab suci sebelumnya diturunkan di bulan Ramadan? Apa sebenarnya hikmah yang ada di dalamnya? Syekh Syihabuddin Al-Husaini Al-Alusi dalam salah satu tafsirnya menjelaskan bahwa semua itu untuk menunjukkan kemuliaan dan keagungan Al-Quran, sebab di malam tersebut diturunkannya Al-Quran yang mulia melalui malaikat Jibril alaihissalam yang mulia, diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad yang mulia, diturunkan untuk menghormati umatnya yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang saya katakan tadi, menurut pendapat Imam Ibnu Katsir, malam ke-17 di bulan Ramadan adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran. Berarti Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Selagi kita masih berada di bulan Ramadan, marilah banyak-banyak membaca Al-Quran sebagai bentuk penghormatan kita kepada Al-Quran, penghormatan kepada malam Lailatul Qadar, penghormatan kepada bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan segala amal kebaikan dilipat gandakan, tetapi kita harus juga menjauhi amal keburukan. Di mana amal kebaikan dilipat gandakan, di situ juga amal keburukan pun dilipat gandakan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Syahrul Tamam Abdul Ghafur, santri Pondok Pesantren Matla'ul Anwar, Kota Pontianak, mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.